Kalau zonasi kan menurut tempat tinggalnya, dia di zona mana. Kalau domisili ada tempat tinggalnya dia. Tempat tinggal sehingga kita usahakan dia dapat sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Makanya namanya domisili. Sehingga karena itu bisa saja ini nyebrang antar daerah. Akhir-akhir ini para orang tua tuh lagi pada sibuk untuk ngurusin dan juga nyiapin anak-anak mereka untuk daftar ke sekolah. Sekolahnya tuh mulai dari jenjang sekolah dasar, ada juga sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas dan juga SMK ataupun sekolah menengah kejuruan. Tapi kira-kira para orang tua tuh udah pada tahu belum ya tentang jalur masuknya tuh bisa lewat apa aja? Langsung aja kita cek out. Pemerintah tuh secara resmi udah ngumumin jadwal sistem penerimaan murid baru atau yang sekarang tuh dikenal sebutannya SPMB untuk berbagai jenjang pendidikan untuk periode tahun ajaran 2026-2027. Kalau dari surat edaran terbaru yang ada nih untuk pendaftaran masuk sekolah di berbagai tingkatan ada 4 jalur masuknya. Tapi masalahnya para orang tua tuh udah pada tahu belum ya perihal ini? Kita langsung aja simak untuk komentarnya gimana. Kalau menurut saya sistem SPMB sekarang ini kayaknya menurut saya itu tidak begitu sulit ya, karena mempelajari dari SPMB yang dikasih tahu oleh Dinas Pendidikan. Sangat mudah untuk mengakses SPMB karena memang dari websitenya sendiri mudah kita telusuri, kemudian dari berbagai media sosial juga sudah ada, salah satunya juga ada di Instagram. Informasi yang beredar, sistem zonasi itu sekarang udah dihapus karena sempat banyak penolakan. Dan juga ini dari para orang tua, dari pokoknya banyak deh masalah-masalahnya. Dan sekarang udah diganti dengan sistem namanya domisili. Terus bedanya apa? Kita simak keterangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berikut ini. Yaitu domisili. Yang kedua, prestasi. Yang ketiga, afirmasi. Yang keempat, mutasi. Nah, kalau zonasi kan menurut tempat tinggalnya, dia di zona mana. Kalau domisili ada tempat tinggalnya dia. Tempat tinggal sehingga kita usahakan dia dapat sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Makanya namanya domisili. Nah, sehingga karena itu bisa saja ini nyebrang antar daerah. Nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya tuh sistem ini menguntungkan para orang tua karena bisa daftarin anaknya sekolah berdasarkan domisili terdekat, atau justru ini tuh sistemnya jadi menyulitkan lantaran para orang tua juga siswanya ini nggak bisa milih sekolah sesuai kemauan mereka. Bahkan katanya nggak menutup kemungkinan sekolahnya nih bisa lebih jauh daripada tempat tinggalnya. Emang iya? Kita dengerin pendapat orang tuanya deh. Jadi ada plus minusnya sih. Kalau plusnya sih jadi nggak harus warga yang dekat dengan sekolah gitu. Jadi yang jauh-jauh pun bisa ke situ. Cuman untuk mempersulitnya jadi yang dekat-dekat itu tambah banyak persaingan karena dari mana-mana udah bisa masuk karena pakai domisili, nggak pakai zonasi lagi gitu. Untuk sistem domisili sendiri yang saat ini diberlakukan menggantikan sistem zonasi memang banyak membantu, terlebih lagi ketika anak memiliki kartu keluarga yang mana alamatnya dekat dengan sekolah yang dituju. Nah, ini sangat membantu. Sebenarnya kalau ngomongin soal syarat pendaftaran sekolah ataupun penerimaan siswa baru, idealnya tuh kayak gimana sih? Apa aja idealnya atau indikator-indikatornya tuh? Apakah sistem domisili yang menggantikan sistem zonasi udah tepat? Kita simak dulu yang berikut ini. Ada 4 kan ya jalur zonasi yang kemudian ya ganti nama jadi domisili, kemudian prestasi, afirmasi, dan juga mutasi. Yang diutak-atik tuh hanya persentasenya, mulai dari awal 90%, 80%, 50%, sampai sekarang itu kalau SMA hanya 30% ya, zonasi atau domisilinya. Nah, tapi publik nih sering lupa. Ada satu jalur yang jadi akar masalah loh, jalur tidak resmi nih, yang bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat. Jalur titipan, jalur jual beli kursi lah. Nah,
dengan berbagai masalah yang dibuat demi untuk jalur ini ya, misalnya servernya down lah gitu. Nah, jadi setiap ada masalah anaknya tidak diterima di satu sekolah, kita itu selalu menyoroti si jalur zonasi. Kenapa nggak menyoroti si jalur korupsi? Bicara soal jalur pendaftaran sekolah, sekarang tuh nggak cuma ngandelin nilai ujian ataupun nilai rapot. Mulai April bulan lalu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini tuh ngadain tes. Namanya tuh tes kemampuan akademik ke siswa SMP. Padahal sebelumnya yang kita tahu, tes serupa tuh udah diadain untuk mereka siswa SMA yang mau ke jenjang perguruan tinggi ataupun mau kuliah. Nah, untuk tes ini katanya ada 2 mata pelajaran yang diujikan ke murid SMP. Ada bahasa Indonesia, ada juga matematika. Terus kenapa kok cuma 2 doang? Konon katanya nih, upaya pemerintah untuk mengukur kemampuan dasar siswa di bidang literasi dan juga numerasi. Nah, yang menariknya, sekarang tuh siswa yang aktif di kegiatan kayak OSIS ataupun di kegiatan kayak ekstrakurikuler, ini tuh bisa daftar lewat jalur non-akademik yang dinilai katanya ini adalah cara seorang siswa dalam kepemimpinannya. Terus gimana? Indikator apa aja yang dinilai? Kita simak lagi pernyataan Menteri berikut ini. Jalur prestasi itu jalurnya ada 2 yang pokok. Jalur akademik dan non-akademik. Jalur akademik itu pada tahun lalu itu hanya 1, nilai rapot. Tapi tahun ini kami sekarang sudah ada tes kemampuan akademik ya. Sehingga jalur akademik itu ada 2, nilai rapot dan tes kemampuan akademik. Hasil tes TKA itu. Nah, kenapa masih ada rapot? Karena TKA ini tidak wajib. TKA ini tidak wajib. Jadi murid yang tidak ikut TKA masih bisa punya kesempatan untuk menggunakan jalur prestasi dari ini akademik. Nah, non akademik itu dulu ada 2, olahraga dan seni. Nah, periode saya non akademik itu ada 3. Apa ya tambahannya, Pak? Olahraga, seni dan kepemimpinan. Dengan adanya tes kemampuan akademik bagi siswa, sebenarnya tuh ini mempermudah mereka atau justru ini tuh malah bikin ribet? Seberapa efektif adanya tes ini? Kita dengerin dulu keterangan yang satu ini. Sebetulnya itu yang selalu saya teriakkan, TKA ini kan menurut saya tidak perlu ya, apalagi urgent. Sebetulnya urgent nggak urgent sebetulnya tidak perlu, apalagi akhirnya belum jelas tujuannya. Awalnya tadinya kan katanya untuk naik ke jenjang berikutnya. Kemudian ganti lagi untuk pemetaan. Padahal untuk pemetaan kan sudah ada AN, ya asesmen nasional sebetulnya yang tidak wajib. Jadi tekanannya diberikan pada sekolah. Jadi AN itu perlu diingat, tekanannya bukan AKM, bukan asesmen kompetensi minimum, yaitu mengetes kognitif saja, literasi dan numerasi. Tapi 2 yang terpenting ini jangan sampai terlewat, yaitu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini untuk mendeteksi kan potensi terjadinya kekerasan seksual, perundungan yang ada di satuan-satuan pendidikan. Terkait SPMB, jalur lain yang juga dipertimbangkan untuk syarat masuk sekolah dalam penerimaan siswa baru, ada namanya tuh jalur afirmasi. Maksudnya apa sih jalur afirmasi ini? Jadi singkatnya, jalur ini tuh dibuka dan khusus untuk 2 kelompok. Yang pertama tuh ada kelompok para siswa yang berkebutuhan khusus atau dalam hal ini nih, disabilitas bisa daftar sekolah lewat jalur ini. Nah, selain itu, para siswa yang tergolong ekonominya sulit atau terbatas secara finansial juga masuk nih dalam kategori ini. Nah, untuk lengkapnya, kita dengerin aja omongan dari Pak Menteri berikut ini. Nah, afirmasi itu untuk 2 kelompok murid. 1 mereka yang dari keluarga tidak mampu. Yang kedua dari murid yang berkebutuhan khusus. Nah, berkebutuhan khusus itu yang disable itu. Nah, ini masuk jalur afirmasi. Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sempat bilang, lewat skema ini siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, ataupun kondisi fisik dapat belajar di lingkungan yang sama. Nah, sekolah pun diharapkan jadi titik pertemuan untuk anak-anak dari beragam latar belakang. Di dalam sistem penerimaan murid baru itu, filosofinya adalah memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Itu nilai dasarnya itu. Kemudian yang ketiga
kita punya prinsip bahwa sekolah itu harus menjadi tempat atau pusat terjadinya meeting point dan melting point. Apa itu, Pak? Anak-anak dari berbagai macam latar belakang itu bertemu di situ, Oke. meeting point. Ya. Nah, melting point adalah karena mereka berada di tempat yang sama, kita bentuk dia menjadi anak-anak Indonesia seperti yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pendidikan. Tapi sebenarnya sistem penerimaan murid baru tuh efektifnya seperti apa? Apakah 4 jalur yang tadi tuh udah sesuai? Dan sistem domisili bisa memudahkan para siswa dan orang tuanya? Mending kita dengerin aja deh pendapat dari pengamat pendidikan kayak gimana. Kalau bicara idealnya tadi ya, kita mulai dari pemetaan data, pembersihan data dulu. Jadi data kependudukan itu juga kan masih menjadi PR kan selama ini manipulasi data. Kalau data kependudukannya itu sudah bersih, sebetulnya kita bisa membuat prediksi. Kepala daerah di daerahnya masing-masing kalau transparan, jujur, akuntabel, itu sebetulnya nggak sulit akan melihat jumlah anak-anak yang akan masuk ke SMP di daerah saya tahun depan atau 3 tahun ke depan itu bakal berapa. Kan dari data lahir aja, tanggal lahir udah jelas. Sudah bisa diprediksi anak ini nanti masuk SD usia tahun berapa, masuk SMP tahun berapa, SMA tahun berapa. Kita akan mendapatkan jumlah siswa berapa, kemudian di daerah kita gurunya ada berapa, fasilitas sekolahnya ada berapa. Kan sebetulnya gampang, nggak sulit, nggak Syam. Kalau memang mau transparan, jadi syaratnya cuma satu gitu, niat membuat kebijakan berbasis data atau tidak. Itu saja sih. Saya rasa pintar-pintar kok pejabat-pejabat kita. Harusnya bisa. Perubahan sistem pendidikan ataupun penerimaan murid baru dibuat untuk memberikan lebih banyak lagi pilihan jalur masuk bagi para siswa. Mulai dari tadi ada jalur domisili, ada prestasi, afirmasi, hingga mutasi. Tapi itu pada akhirnya keberhasilan sistem ini tentu nggak cuma bergantung pada aturannya aja, melainkan juga pada pemerataan kualitas sekolah, ketersediaan fasilitas pendidikan, serta kemudahan akses bagi seluruh siswa di berbagai daerah. Yang jelas nih intinya, para orang tua dan calon peserta didik harus paham betul apa aja syarat-syaratnya, apa aja cara pendaftarannya supaya nggak ada kesalahan-kesalahan lagi deh pada saat proses pendaftarannya. Demikian Cek Now kali ini, saya Syem Hakung, tetap kritis, tetap waras, merdeka.